kita akan membahas tentang PD Euler atau persamaan diferensial Euler. Persamaan diferensial Euler adalah salah satu bentuk khusus dari persamaan diferensial linear orde 2. Bentuk khusus tersebut yaitu diberikan sebagai berikut: x kuadrat y double aksen ditambah alpha x y aksen ditambah beta y sama dengan 0. Di sini kita perhatikan bahwasanya titik singular dari PD Euler adalah x sama dengan 0. Di sini bentuk khusus ini juga menyarankan gt-nya 0, rx-nya konstan, ini rx-nya konstan, qx-nya alpha y, dan px-nya x kuadrat. Oke, untuk menyelesaikan bentuk PD Euler ini, pertama kita asumsikan solusinya yaitu berbentuk y sama dengan x pangkat r, sehingga atau maka y aksen sama dengan r x pangkat r kurang 1 dan y double aksen sama dengan r dikali r dikurang 1 x pangkat r kurang 2. Sekarang kita substitusikan nilai y, r aksen, dan y double aksen ke PD Euler. Substitusi ke PD Euler. Kita peroleh y double aksen jadi r dikali r kurang 1 berarti x kuadrat dikali r kurang 1 x pangkat r kurang 2 ditambah alpha x dalam kurung r dikali x pangkat r kurang 1 ditambah beta x pangkat r. Ya, oke, ini sama dengan 0. Yang kita perhatikan x kuadrat dikali x kurang 2 x pangkat r, x dikali r kurang 1 x pangkat r kurang 1 x pangkat r. Berarti kita punya x pangkat r dalam kurung r dikali r dikurang 1 ditambah alpha r ditambah beta sama dengan 0. Oke. Karena ini berlaku untuk setiap r, karena berlaku untuk setiap x, maka apa syaratnya? Maka r dikali r kurang 1 ditambah alpha r ditambah beta harus sama dengan 0. Ya. Dalam hal ini berbentuk persamaan kuadrat, bisa kita selesaikan dengan mudah. Atau kita jadikan ke bentuk kuadratnya dulu, jika dan hanya jika r kuadrat dikurang r, kita gabung dengan ini, ditambah alpha kurang 1 r ditambah beta sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh r1 sama dengan negatif alpha kurang 1 ditambah akar dari alpha dikurang 1 kuadrat dikurang 4 beta dibagi 2, dan r2 nya sama dengan negatif alpha kurang 1 ditambah akar dari alpha dikurang 1 kuadrat dikurang 4 beta per 2. Oh maaf, ini tambah, berarti ini kurang. Oke. Jadi dengan demikian kita mempunyai solusinya x pangkat r1 dan x pangkat r2. Untuk mengecek apakah y1 yang sama dengan x pangkat r1 dan y2 yang sama dengan x pangkat r2 adalah basis solusi, kita perlu ngecek nilai dari Wongskian. Apakah Wongskiannya sama dengan 0 atau tidak? Jika Wongskiannya tidak sama dengan 0, berarti dia adalah basis-basis dari solusi PD linear ini. Berarti kita cek Wongskian dari y1, y2 sama dengan determinan dari
X pangkat R1, turunan dari X pangkat R1, R1, X pangkat R1 kurang 1, X pangkat R2, turunan darinya itu R2, X pangkat R2 kurang 1. Ya, kita lihat. Sini kita kalikan, berarti R2 dikurang R1 dikali X pangkat R1 ditambah R2 kurang 1. Ini hanya sama dengan 0 jika X sama dengan 0. Sementara X sama dengan 0 adalah titik singular, berarti bukan bagian dari daerah solusi. Ya, dengan demikian ini tidak sama dengan 0 untuk X yang tidak sama dengan 0. Tentunya untuk R1 dan R1 tidak sama dengan R2. Akibatnya, untuk R1 yang tidak sama dengan R2, kita punya solusinya. Solusi dari PD Euler yaitu Y yang sama dengan C1 X pangkat R1 ditambah C2 X pangkat R2. Nah, sebelumnya kita telah memperoleh hasil solusi untuk R1 yang tidak sama dengan R2. Pertanyaannya bagaimana jika R1 sama dengan R2? Jika R1 sama dengan R2, rumuskan dari Y1, Y2 itu sama dengan R2 dikurang R1 dikali X pangkat R1 ditambah R2 dikurang 1. Ya, untuk R2 sama dengan R1 berarti otomatis hasilnya 0 untuk R2 sama dengan R1. Sehingga kita perlu meninjau ulang solusi untuk kasus R2 sama dengan R1. Nah, perhatikan bahwa kita sudah mempunyai bentuk ini tadi, yaitu X pangkat R. Karena kita sudah punya R1 sama dengan R2, kita simbolkan dengan R1. Ini bisa kita tulis menjadi X pangkat R dikali R dikurang R1 kuadrat sama dengan 0. Oke. Sekarang bentuk ini saya tuliskan sebagai operator terhadap Y, operator L terhadap Y. Di sini kita memperoleh ini sama dengan, kalau kita turunkan berarti terhadap R, dodo R dari ini, kita turunkan semua terhadap R. Ini A, ini bisa kita turunkan terhadap R, turun dari 0, 0. Ya, sehingga kita peroleh ini adalah X dipangkat R dikali ln X dikali R dikurang R1 kuadrat. Ini turunkan bagian ini dulu. Selanjutnya kita turunkan bagian ini, yaitu ditambah X pangkat R dikali R dikurang R1. Ya. Oke, dikali 2 2R. Ya. Oke. Otomatis dari sini kita memperoleh do R dari ln Y sama dengan ini. Ya, sementara di sini tadi kita punya Y-nya adalah X berpangkat R. Karena L operator linear, berarti L bisa masuk ke dalam. Berarti kita punya ln dari do R dari X pangkat R sama dengan, karena R sama dengan R1 dan R sama dengan R1, berarti ini adalah 0. Berarti di sini kita punya X pangkat R ln X, L dari X pangkat R ln X sama dengan 0. Otomatis Y sama dengan X pangkat R ln X adalah solusi. Jadi pada kasus ini kita dapat punya dua solusi, yaitu Y sama dengan X pangkat R dan Y sama dengan X pangkat R ln X untuk kasus X kembar. Jadi untuk R1 sama dengan R2, untuk R1 sama dengan R2 kita punya Y1 sama dengan
X pangkat R dan Y2 sama dengan, ini sama dengan R, dan Y2 sama dengan X pangkat R ln X. Sekarang kita cek apakah solusi ini basis atau tidak. Berarti kita cek pengungsian dari Y1, Y2 itu sama dengan X pangkat R, turun dari X pangkat R, X pangkat R kurang 1, X pangkat R ln X, turunan dari X pangkat R ln X, X pangkat R kurang 1 ditambah turun dari ini per X pangkat R kurang 1. Kalikan, berarti di sini kita peroleh R tambah 1 dikali X pangkat 2R kurang 1 dikurang R dikurang ln X pangkat 2R kurang 1. Oke, jadi ini bisa kita tuliskan dengan X pangkat 2R kurang 1 dikali 1 ditambah ln X. Ya. Ini cuma 0 untuk X sama dengan E atau X sama dengan 0. Oke. Jadi ini merupakan basis untuk X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan E. Kita akan mengkaji tentang bagaimana jika solusi dari persamaan tadi berupa kompleks. Bilangan kompleks yaitu R1 dan R2 itu sama dengan lambda plus minus I mu. Berarti kita punya Y sama dengan X pangkat lambda plus minus I mu. Ini sama dengan, kita jadikan E pangkat ln X pangkat lambda plus I mu. Berarti kan X pangkat lambda I mu, E dengan ln saling inverse sehingga ini setara bentuknya dengan X pangkat lambda plus minus I mu. Sementara ini bisa kita kedepankan, kita peroleh E pangkat ln X dalam kurung lambda plus I mu. Jadi kita punya, di sini kita punya, kita kalikan E pangkat lambda ln X dikali E pangkat I mu ln X. Dalam hal ini akan setara bentuknya dengan rumus Euler. Kita punya ini berbentuk cos mu ln X ditambah I sin mu ln X. Ya. Dengan demikian di sini karena ini plus minus, berarti kita tinggal nambahkan di sini plus minus, sini plus minus, di sini plus minus. Dengan demikian di sini kita langsung dapatkan basis-basisnya yaitu E pangkat lambda ln X cos mu ln X dan E pangkat lambda ln X sin mu ln X. Jadi di sini kita punya Y1 sama dengan E pangkat lambda ln X dikali cos mu ln X dan Y2 nya sama dengan E pangkat lambda ln X sin mu ln X. Jadi solusi untuk PD Euler yang berbentuk X kuadrat Y double aksen ditambah lambda X Y aksen ditambah beta Y sama dengan 0. Jadi kita sudah memperoleh persamaan untuk persamaannya, yaitu untuk Y sama dengan X pangkat R diperoleh R kuadrat ditambah lambda dikurang 1 alfa dikurang 1 R ditambah beta sama dengan
0. Ya, ada 3 kondisi untuk ini. Yang pertama, untuk R1 tidak sama dengan R2, maka solusi untuk persamaan ini yaitu Y sama dengan C1 X pangkat R1 ditambah C2 X pangkat R2. R1 tidak sama dengan R2 dan R1, R2 itu bilangan real. Untuk kasus yang kedua, yaitu untuk R1 sama dengan R2 sama dengan R, kita punya Y yang sama dengan C1 X pangkat R ditambah C2 X pangkat R ln X. Dan untuk kasus ketiga, yaitu R berupa bilang kompleks yang sama dengan lambda plus minus I mu, kita punya solusi Y yang sama dengan C1 E pangkat lambda ln X cos mu lambda ln X ditambah C2 E pangkat lambda ln X dikali sin mu ln X. Ya, setelah melihat kesimpulan ini, dengan menggunakan ini dengan mudah kita dapat menyelesaikan soal-soal untuk kasus PD Euler. Contoh yang pertama yaitu X kuadrat Y double aksen X ditambah 4X Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Ya, di sini kita boleh jadi misalkan dari Y X pangkat R atau langsung aja kita pakai, yaitu bentuk persamaan untuk Y sama dengan X pangkat R, persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat, alfanya di sini 4 ditambah 4 dikurang 1 R ditambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini R kuadrat ditambah 3R tambah 2 sama dengan 0. Di sini diperoleh R tambah 1 R tambah 2 sama dengan 0. Di sini diperoleh R sama dengan negatif 1 dan R sama dengan negatif 2. Di sini diperoleh 2 akar real berbeda. 2 akar real berbeda. Di sini kita peroleh solusinya C1 X pangkat R1, C2 X pangkat R2. Jadi dalam hal ini solusinya yaitu, sehingga solusi PD Euler Y yang sama dengan C1 X pangkat min 1 ditambah C2 X pangkat min 2 dan negatif 2. Sekarang kita cuma merubah alfa dan betanya. Berarti kita punya untuk Y sama dengan X pangkat R diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah min 3 dikurang 1 R ditambah 4 sama dengan 0. Dalam hal ini diperoleh R kuadrat dikurang 4R ditambah 4 sama dengan 0. Berarti R dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Dalam hal ini kita peroleh akar kembar, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan 2. Ya, dalam hal ini sebagaimana yang kita peroleh tadi, kita juga sudah punya bentuk umum dari solusinya, tinggal kita substitusi sehingga solusinya yaitu Y yang sama dengan C1 X kuadrat ditambah C2 X kuadrat ln X. Untuk contoh ketiga, kita punya 4X kuadrat Y double aksen ditambah 8X Y aksen tambah 17Y sama dengan 0. Perhatikan, ini belum terlalu mirip dengan bentuk umum, yaitu di sini ada 4. Itu kita ubah dulu ke bentuk umum. Kita peroleh X kuadrat Y double aksen ditambah 2X Y aksen, yaitu dengan membaginya dengan 4 ditambah 17 per 4Y sama dengan 0. Dari sini untuk Y sama dengan X pangkat R diperoleh persamaan karakteristiknya, persamaan karakteristik yaitu
R kuadrat ditambah 2R, maaf, ditambah 2 dikurang 1R ditambah 17/4 sama dengan 0. Dalam hal ini diperoleh R kuadrat ditambah 1 atau ditambah R tambah 17/4 sama dengan 0. Ya, jadi di sini diperoleh persamaannya demikian. Dari bentuknya kita lihat di sini C-nya jauh lebih besar daripada B, otomatis nanti dia akan memiliki akar kompleks. Itu kita lihat R12 nya sama dengan min B min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 dikali 17/4 dikurang 17/2. Di sini kita peroleh negatif 1 plus minus 4I/2. Ya, jadi di sini kita memperoleh akar kompleks. Jika kita memperoleh akar kompleks, kita bisa dengan mudah mendapatkan solusinya, itu negatif setengah plus minus 2I. Ya, oke. Di sini kita lihat nilai dari lambdanya yaitu negatif setengah, mu-nya 2. Ya, dengan demikian kita peroleh solusinya, sehingga solusinya itu Y yang sama dengan C1 dikali E pangkat negatif setengah ln X, negatif setengah ln X dikali cos 2 ln X ditambah C2 E pangkat min setengah ln X dikali sin 2 ln X. Ya, dengan demikian kita telah peroleh solusi untuk akar kompleks, yaitu C1 E pangkat negatif X pangkat E pangkat negatif setengah ln X. Perhatikan tadi seperti yang saya katakan, E pangkat ln X sama dengan X. Atau dengan demikian bentuk di sini E pangkat lambda ln X, berarti E pangkat lambda ln X itu sama dengan E pangkat ln X pangkat lambda sama dengan X pangkat lambda. Jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan sebenarnya menjadi C1 X pangkat lambda cos mu ln X ditambah C2 X pangkat lambda sin mu ln X. Dengan demikian, solusi yang kita peroleh untuk contoh kasus ini juga bisa kita tulis secara sederhana, ini menjadi X pangkat negatif setengah dalam kurung C1 cos 2 ln X ditambah C2 sin 2 ln X. Oke. Ya, oke. Demikian video untuk kasus PDE Euler.